Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Bas di sini. Sekarang di belakang gue sudah ada 2 G-Class. Satu punya gue, 280 GE, dan satu lagi G63 paling baru punyanya Mas Gilang alias Juragan 99. Jadi hari ini kita bakal bahas persamaan dan perbedaan antara mobil tahun 91 dan mobil tahun 2021, teman-teman. Let's go. Oke, Mas Gilang kebetulan di dalam lagi ada meeting. Jadi gue curi dulu kunci mobil beliau. Nah kalau dia udah selesai meeting, kita ajak ngobrol bareng, oke? Pertama kita bahas dari kunci dulu teman-teman. Ini mobil gue, bentuknya seperti ini, ya kan? Dan ini adalah mobil G6, kuncinya G63. Yang satu bener-bener basic, nggak ada apa-apa. Yang ini sudah full elektronik teman-teman. Gokil ya. Nah, jadi kalau kayak kita lihat teman-teman ya, sebenarnya ada perbedaan tapi juga sebenarnya banyak banget kesamaannya. Ini yang gue suka dari G-Class nih. Dari yang versi lama, istilahnya generasi pertama gue dengan kode sasis W460 ke generasi terbaru dengan kode sasis W463A itu kayak mirip banget, bener-bener mirip banget. Jadi sebagai gambaran kode sasisnya G-Class itu ada W460 kayak punya gue gini, ya kan? Yang dari tahun 80-an sampai tahun 90-an. Kemudian ada W461 yang ini ada G profesional gitu kan. Ada juga W463 G300 itu dari tahun 90-an awal, 93 gitu kalau nggak salah, sampai terakhir di 2015 itu masih dipakai sebelum akhirnya ganti ke W463A yang ini. Jadi lifespan sasisnya G-Class itu lama banget, panjang banget teman-teman. Nah sekarang kita bahas yuk. Kita bahas mulai dari depan ya, perbedaannya apa aja. Kalau dari depan, lambang Mercy-nya masih sama-sama gede teman-teman. Ya kan? Bentuknya masih sama. Di sini ada body part, di sini ada body part. Sennya aja lokasinya masih sama teman-teman. Masih ada sen kodoknya ini. Nah itu Mas Gilangnya baru nyampe. Wah nggak jauh beda ternyata. Assalamualaikum Mas Gilang. Nah ini Mas Gilangnya, Mas Gilang belum pakai mic, saya tampilin mic, mic. Iya. Gimana private jetnya, enak? Yang mana? Sahabat telepon. Sama ya bro ya? Mirip lah ya. Moga-moga aku baru bisa beli ini, ntar berapa tahun lagi bisa beli kayak gini lah ya. Mas Gilang udah berapa lama tuh pakai ini? Ini datang bulan apa ya? September kayaknya. Tahun lalu ya? Iya tahun lalu. Nih, kalau nggak salah berapa harganya? 6 apa 7? Harganya on-nya 6,9. 6,9? Iya. Murah sih, dibanding yang lain kalau ambil udah 7, berapa. Masa? Iya serius. Jadi karena aku ada ambil beberapa, terus 6,9. 6,9 Nm, yang ini sekitar 600 sampai 700, berarti 10 kali lipat nih. Tapi sama aja, ini nyicilnya 10 tahun. Alah, bisa aja loh Mas Gilang. Ini lagi sibuk apa nih Mas Gilang? Nggak ada, ada tamu, lagi ngobrol, ada yang mau bikin kosmetik kayak gitu. Wah, ini Ngobrol. emang bosnya MS Glow 1 ini sekarang jadi panutan banget loh ini kan. Iya. Aku lagi mau launching masker sih, makanya dari tadi. Wah, ini. Wah, dikasih oleh-oleh loh. Kalian nih, ini produkku ini. Ya pasti kemarin kan support. Iya dong, MS Glow siapa yang nggak pakai? Yes, support Vespa kan. Terima kasih loh. Oke ya, jadi biar Ya, tetap pakai. tetap bening. Tenang, Ada serum, ada apa? ada sabun, sama ada sunscreen. Nah, yang baru yang mana katanya? Yang baru. nih. Jadi aku launching masker. Jadi Wah, launching masker. launching masker, produksi sendiri. Pabriknya ada di Malang. Jadinya Cosme. Namanya Cosme Mas. Ada 3 varian masker, ini salah satunya. Wih, Kita buka, kasih segel yang atas. pabriknya banyak nih Mas Gilang ya. Ya, kita kan bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Enak dipakai, ini ada mesinnya. Wina. Itu ya. Bagus. Ini buat Bro dan Dimas. Nanti kalau udah mau launching, aku kirimin yang paket parcelnya. Ada Nah, hampers dari saya. Siap Mas.
Siap, matur nuwun banget lagi. Siap. Kita pakai. Siap. Jadi ini aku boleh pinjam mobilnya sebentar ya, tadi Boleh, videonya. boleh. Apa ini konsepnya, mau bandingin ya? Ya bandingin, kira-kira mobil tahun 91 Ini 91 ya? sama 2021. Kira-kira 2020. 2020. 30 tahun ya? 30 tahun berbeda, kayak kita lihat kayak gimana. Jadi Mas Gilang, aku nggak ngerepotin, ntar kalau masih meeting silakan dulu. Yes. Monggo yes, nanti kita Oke. udah ngobrol-ngobrol. Siap, Lanjut ya. lanjut. Matur nuwun Mas Gilang loh. Thank you, bro. Matur nuwun Mas. Ya. Oke, jadi tadi Mas Gilang, pemilik dari G631 ini teman-teman. G63 ini sekarang udah jadi mobil-mobilnya orang-orang sukses, artis-artis, ya kan. Raffi Ahmad semua pasti pada punya beginian. Oke, tadi dari sennya mirip teman-teman. Masih ada sen yang di sini. Padahal juga sebenarnya bisa aja nggak ada di sini, tapi sama mereka tetap dibikin ada di sini. Terus list body masih ada teman-teman. Kalau yang gua bahannya kayak foam karet gitu, kalau yang ini udah plastik, ya kan. Terus salah satu perbedaan juga nih teman-teman. Jadi perbedaannya tuh kalau misalkan yang lama kayak gua itu nekuk banget derajatnya, nekuk banget. Tapi kalau yang ini tuh lebih halus gitu, kayak lebih membulat, ya kan. Ini kan semua di sini kayak lebih membulat nih. Kalau gua ini di sini kan ada lekukannya. Kalau yang gua sama sekali tek siku banget, ya kan. Terus kesini lagi, ini udah paling beda nih. Gua itu pelek standarnya 15. Ini pelek standarnya berapa nih? 22 cuy. Disc brake-nya udah AMG segede gaban. Gua udah jadi begitulah keadaannya. Terus kalau misalkan dari bawah mesin juga udah beda banget. Gua 2800 cc 6 silinder menghasilkan sekitar 150 horsepower. Ini 4000 cc V8 twin turbo menghasilkan sekitar 500 horsepower. Tapi torsinya 800 coy. Parah ya. Sini yuk. Ini body partnya masih gini, ya kan? Ini juga masih ada di sini. Tuh. Terus kayak bedanya lagi kalau ini nih misalkan, ini kan karet kacanya di luar ya. Kalau yang baru udah di dalam. Jadi udah lebih modern. Ya kan? Engsel masih ada di luar. Ini juga di luar, cuy. Jadi masih banyak banget persamaannya. Engsel pintu juga tuh. Ini kan masih ada di sini. Parah ya cuy, masih ada dudukan sama mereka tuh masih dipertahankan. Spion udah enggak, udah beda. Jadi semenjak yang G300 emang udah nggak di sini lagi. Udah model begini teman-teman. Udah model lebih modern lah ya. So, kita kesini lagi. Handle pintunya sama coy. Mobil tahun 91 dan mobil tahun 2020. Handle pintunya sama. Kuncinya juga sama coy. Kalian bayangin ya, Mercedes-Benz, gua rasa C-Class terbaru, semua tuh biasanya udah ada keyless-nya. Jadi kalian masukin tangan sini, itu pintunya langsung ngebuka atau langsung ngunci. Kalau ini nggak bisa. Ini mesti ke sini, nggak bisa ngapa-ngapain. Bayangin mobil 7M nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian harus mencet di sini. Dan kalian dengerin suara door lock-nya. Suaranya kita bandingin sama mobil gua. Suaranya mirip coy, tapi yang bikin sama ya, dan sama Mercedes-Benz dipertahankan banget ya. Mereka bela-belain gimana caranya harus sama suara tutup pintunya dan suara bukanya. Suaranya sama coy, dari tahun 90 sampai tahun ini suaranya sama, gokil ya. Mercedes-Benz parah banget, dipertahanin banyak banget. So kita ke belakang lagi. Tutup bensin, kalau yang G63 sekarang udah di sebelah kanan. Kalau punya gue masih di belakang, ya kan, di belakang sebelah sana. Kaca belakang juga ada beda. Jadi kaca yang ini, ya kan, udah nggak ada karet di luar lagi, udah lebih flush gitu. Kalau gue masih ada karet luar ya. Terus bahkan sampai kayak bodi-bodi begini nih, lekukan di sini nih, kalian lihat ya, lekukan di sini nih. Di sini juga masih ada coy. Basic itu udah kayak nggak berubah, tau nggak lo? Dari sini sampai sini tuh kayak nggak berubah. Terus kalau misalkan ke belakang lagi, nah ini sudah sebelah sini. Nah
Ini salah satu yang paling ketara beda sebenarnya di belakang. Kalian lihat ya, kalau yang baru itu beneran ini tuh kayak halus gitu, kayak mau bulat, ya kan? Kalau yang punya gua, dia lebih siku, set. Jadi derajat bengkoknya ini, ya kan? Itu lebih kaku dibandingkan yang ini. Tapi lampu belakangnya posisinya sama, masih di sini, ya kan? Posisinya masih di sini. Lokasi plat nomornya masih di sini, ya kan? Ya kaca belakang udah beda lah ya, karena ini sudah ada karetnya. Yang ini tidak ada karetnya. Terus misalkan yang ini udah ada parking sensor, kalau gue belum ada, ini juga masih besi banget, ya kan? Tapi bahkan sampai kayak handle pintu belakang masih sama coy. Coba kita lihat engselnya ya. Kita cek engselnya gitu. Engsel pintunya sama deh. Ya, masih sama cuy sama ini. Tuh. emang udah kayak sama G-Class itu nggak berubah dari yang segini sampai yang segini. Jadi emang kayaknya sama Mercedes tuh dipertahanin banget, dan itu yang gue suka dari G-Class. Kalau kayak dari Defender gitu ya, sayangnya model yang lama dan model yang baru lumayan berbeda. Sedangkan kalau G-Class enggak gitu loh. Dari model lama ke model yang baru masih sama gitu. Nah, sekarang kita lihat interiornya. Ini beda banget interiornya. Yuk. Nah, interiornya ini yang bikin paling beda antara punya gua Taos B1 dengan yang baru ini, teman-teman. Tapi tingginya aja masih sama loh kira-kira. Nah, kalau yang punya gua, interiornya semuanya masih bahan kanvas, ya kan, dan nggak ada kulit sedikit pun. Kalau ini udah full kulit carbon fiber, canggih banget. Pertama dari bingung, karena ini bener-bener jauh banget bedanya kalau di sini. Dari setir udah beda banget. Ini jauh lebih kecil, ada pedal shiftnya kan, ini sudah matic. Kayak punya gue kan masih manual, ya kan. Terus ini joknya udah elektrik. Kalau punya gue yang nggak ada elektriknya sama sekali joknya. Speakernya udah pakai yang Burmeister, yang paling bagusnya Mercy. Punya gue, ya alhamdulillah ada speakernya coy. Power window sama lah ya, gue juga ada power windownya. Ini udah heated seat dan sebagainya. Instrumen panelnya udah beda banget. Punya gue hanya ada 1, 2, 3 dial. Ini sekarang sudah full LCD, teman-teman. Terus kalau punya gue, kalau mau nyalain harus masukin kunci. Kalau ini enggak, sudah di sini. Gila, suara V8. Lihat tuh, full elektrik, teman-teman. Di sini infotainmentnya, di sini red light, tachometer, speedo, semua di sebelah situ. Oke, kita matiin ya. Oh, bahkan sorry, sebelum gue matiin, setirnya aja canggih banget. Di setirnya sendiri itu ada layar loh, teman-teman. Di setirnya tuh ada layar. Ini buat ganti suspensinya, ini buat ganti transmisi, mode transmisinya, ini buat ganti settingan semuanya. Comfort, Sport, Sport Plus. Suara knalpotnya kebuka. Kedengeran nggak suara itu? Wah gila. Kalau gue ganti lagi ke Comfort udah hilang suaranya. Gokil. Oke. Menyeramkan ya suaranya. Terus ini udah ada sunroof. Kalau punya gue belum ada sunroofnya sama sekali. Dari tengahnya juga udah beda banget. Itu udah full digital semuanya, AC, ya kan, dan sebagainya. Tapi satu hal yang sama adalah jamnya. Punya gue analog, ini juga masih analog, teman-teman. Ini pakai mereknya IWC, ya. Jadi masih ada satu kesamaan. Dan salah satu fitur off-road yang dibawa dari yang generasi pertama sampai sekarang adalah 4x4 lockernya. Lockernya ini untuk, kalau yang ini ada 3, teman-teman. Di sini lockernya itu urutannya nyalainnya 1, 2, dan 3. 1 untuk yang tengah, differential locker tengah. 2 ada differential locker belakang. Ketiga ada differential locker depan. Jadi mobil ini ya, walaupun dia ini mungkin jarang dipakai, nggak pernah dipakai off-road sama orang-orang kali ya, tapi dia masih ada fitur off-road ya, teman-teman. Kalau punya gua itu hanya ada locker belakang doang. Tapi sebenarnya di luar negeri ada yang sudah dengan locker depan gitu. Jadi ini
Oh sorry, dan ini juga masih ada low range-nya, tentu saja teman-teman. Tapi kalau dari posisi berkendara, ya masih sama coy, beneran masih berasa banget G-Class ya, tinggi, tegap gitu kan. Wow, luar biasa. Mungkin kita coba pakai jalan-jalan bentar kali ya, sekitar sini aja. Yuk. Oke, sebelum gue nyalakan, yang perbedaan pertama yang langsung gue rasakan adalah betapa kedapnya mobil ini. Jauh banget bedanya. Dan gue majuin dulu electric seat-nya. Oke, yang lainnya di sini. Wah, suaranya pol enak ya. Oke, ini Alcantara. Ini semua Alcantara teman-teman. Buat kalian yang belum tahu, Alcantara itu bahan yang sangat-sangat mahal. Persnelengnya udah nggak di sini lagi, tapi di sini udah kayak Mercy baru. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rasa-rasanya lebarnya masih sama loh sama punya gue nih. Persis, mirip banget, gila. Radius putar pun juga masih jauh. Nah bedanya ini udah ada kamera di sekeliling mobilnya. Punya gue kameranya biasanya tukang parkir teman-teman. Wah, itu masih mode comfort loh itu. Gila gitu, masih mode comfort. Remnya sih udah lebih pakem ya. Oke, kita pakai comfort dulu aja. Salah. Stand-nya sebelah sini ya. Kan gue jadi salah kan. Ke kiri. Gila kedapnya mobil ini. Mobil ini comfort. Kesamaannya tau nggak apa? Limbung-limbungnya masih ada juga teman-teman. Limbung-limbungnya masih ada. Nggak beda kalau di situ ya. Di mode comfort sih empuknya ini udah lebih enak sih. Nah, sekarang kita pakai mode sport aja. Nah, kalau mode sport gasnya jadi lebih galak. Kalau di punya gua nggak ada tuh riding driving mode. Wow. Kita pakai gigi satu. Gila yo tenaganya. Gila. Parah coy. Oh, salah satu perbedaan lainnya, AC-nya ini dingin ya. Enggak mobil gua. Ya, kadang-kadang dingin. Tapi lebar-lebarnya gitu ya. Oke, gini, kalau lebarnya mungkin mirip ya teman-teman. Mungkin ini pasti lebih lebar lah. Tapi perbedaannya adalah joknya ini tuh rasanya menurut gue duduknya lebih deket nih. Kenapa? Karena door trimnya dia itu ini tuh lebih lebar dibandingin punya gue. Kalau punya gue tuh beneran cuma kayak kartu doang gitu, maksudnya diceplet ke sana. Kalau ini enggak. Ini udah lebih tebal, jadi joknya agak lebih ke dalam gitu. Wih, gokil. Dan kalau punya gua itu kan masih 4x2 kalau misalkan nggak ada aktifin 4x4 ya. Kalau ini sudah all time 4-wheel drive. Wih, suaranya takut lagi aja deh. Nah, sebagai gambaran, G-Class terbaru itu tidak hanya G63 teman-teman, tapi juga ada G350D yang dieselnya. Kalau yang gitu harganya kalau nggak salah sekitar 4, sampai 5 M. Masih nggak murah, tetap masih mahal. Kalau itu perbedaannya ya mesinnya udah beda banget ya. Kalau di mode comfort sih ya rasa-rasanya empuknya, limbung-limbungnya tuh mirip loh, beneran mirip, cuman ini udah terasa jauh lebih modern. Sedikit cerita teman-teman, dulu Mercedes-Benz itu pernah mengeluarkan yang namanya Mercy GL. Salah, masuk jalan teman-teman. Nah ini udah ada kamera mundur, punya gue gak ada kamera mundur ya beginian. Ini udah jauh lebih enak, ada kamera mundur ya. Oke. Nah sedikit cerita teman-teman, dulu Mercedes-Benz itu pernah mengeluarkan Mercedes-Benz GL dengan harapan mereka akan membunuh G-Class dan pindah ke chassis yang baru itu GL. Tapi ternyata demand untuk G-Class tuh sebesar itu, akhirnya malah G-Class tetap ada, GL juga jadinya masih ada. Gokil ya, luar biasa.
Oke, sekarang waktunya putar balik. Bahkan sampai kalau ini sudah ada tire pressure monitor. Di mobil gua tire pressure monitornya tuh sangat-sangat manual. Kalau misalkan dibelokinnya berat, nah berarti ban depannya kekurangan angin, teman-teman. Ya, sangat-sangat manual ya. Kita mundur lagi, teman-teman. Wow, sangat ringan power steeringnya. Jauh berbeda ya dengan punya saya ya. Kita masuk ke D. Kita ganti mode Sport Plus. Terus kita masukin 1. Kenceng banget mobil ini. Kameranya sampai geser. Gila nih mobil, kenceng banget, parah. Bayangin mobil ini tuh 2 ton lebih loh teman-teman. Segede itu, seberat itu, tapi masih bisa sekeceng gitu. Kita buka suara biar kedengeran. Gila, suaranya gila tau gak lo? Wow, experience-nya beda banget. Bawa G-Class tapi bisa ngebut. Gua nggak ngebayangin. Disolawatin dulu aja kalau kata netizen ya. Semoga gue bisa beli ini dan semoga teman-teman di sini juga bisa beli ini, teman-teman. Gak, sebuah experience yang gue gak ngerti lagi. Mobil ini tuh seberat mobil ini tapi kencangnya luar biasa. Beberapa tambahan lagi yang mungkin nggak gitu kelihatan di sini adalah gardan depan, teman-teman. Jadi gardan depan kalau mobil W460 sampai W463 yang sebelumnya ini itu masih menggunakan gardan depan dan belakang solid axle. Ini agak sedikit teknikal, tapi kalau yang ini belakangnya aja sekarang solid axle, depannya sekarang sudah independen. Ya, itu aja sih perbedaannya. Seperti kalau dari bagian di bawah-bawah situ, ya selain transmisi yang lebih modern dan sebagainya, tapi ya hasil perbedaannya di situ, teman-teman. Worth mentioning juga. Jadi ya udah, sekian aja teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banget Mas Gilang sudah boleh nyobain mobilnya G631 ini ya teman-teman. Jadi begitulah perbandingan antara mobil 7 miliar dengan mobil 700 juta yang selisih 30 tahun. Terdapat banyak sekali perbedaan, tapi ternyata juga terdapat banyak sekali kesamaan, teman-teman. Oke, suka video ini jangan lupa di like, yang baru mampir jangan lupa subscribe. Stay safe di jalan. See you in the next video guys. Bye bye.